Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di episode kelima Ninja Ken menjawab. Kumaha Damang? Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi mah baru hujan di sini di Bandung, baru beres Hmm, hujannya. sama Jadi atas. rada tiris. Hmm, Jadi apa namanya review di episode 4 kemarin kita sudah namanya bikin IRRD ya. hmm, Jadi CNS bukan IRD lagi saja, tapi itu lebih enhance sedikit karena itu langsung bisa generate ke query database ya. hmm. Nah, kemarin tuh studi kasusnya adalah inventory. Sambil di share dulu ya, biar kelihatan mungkin. Tapi ini mah hanya mengisi mungkin setengah dari episode ini. Nah, sisanya mungkin bisa tanya jawab yang selain itu juga nggak apa-apa. Oke? Oke, oke. Jadi kemarin teh kita menggunakan yang namanya DB Designer. Itu adalah sebuah tools yang bebas ya di bagian yang kemarin kita coba sih. Nah, ini di layar kelihatan. Kelihatan. Nah, ini skema yang maksudnya kalau kosong awal. Nah, sementara kalau kita pengen login, kalau kita pengen daftar dari awal, kita bisa daftar pakai GitHub, nggak perlu bikin baru. Sip. Nah, ini kelihatan kan muncul ini yang kemarin kita buka. Ya, kita selesaikan. Jadi penjelasan di sini adalah tentang inventory dari sebuah minimarket ya. Nah, jadi kunci utamanya ada di item sebenarnya. Supplier adalah orang yang data-data yang supply-nya, dan warehouse adalah tempat menyimpan barang sebelumnya mungkin. Lalu nanti ada catatan barang masuk keluar, catatan penjualan, serta stok opnam dan mobil pengirimannya. Dan kapan stok opnam itu dilakukan. Ya, sederhana itu, kemudian naruh barangnya di rak mana di ruangan displaynya. Nah, kalau dari sini itu kita bisa langsung ekspor. Kita generate, nanti akan menghasilkan ini. Dan ini tinggal di running di tempat apa namanya database kita. Konteksnya di sini MySQL ya yang kita pakai ya. Karena skala kecil dan hampir semua sudah kenal sama MySQL. Tapi bukan berarti nggak boleh pakai yang lain, boleh silahkan, justru tergantung kasusnya. Nah, di sini kelihatan consent constraint dan foreign key yang sudah ditunjukkan di semua tabel antar tabel ini ya. Nah, sampai sini udah di refresh ya. Yang kemarin sudah bisa kita lakukan bahwa konsep star skema ini berarti sebenarnya ini salah gambar. Nah, gini salah naruh. Ini taruh di tengah, baru kemudian yang lainnya. Nah, karena saking dinamisnya seperti ini, kelihatan udah nggak kelihatan lagi seperti star. Tapi sebenarnya ini adalah star. Ya, lebih ke satellite ya, mengelilingi gitu ya. Nah, eh, contoh terbaiknya dari setiap tabel itu punya sub. Nah, caranya adalah dengan setiap tabel utama itu di dirujuk ya istilahnya, direfer dengan menggunakan ID foreign key dari tabel tersebut gitu. Oh, selamat datang Mike. Kita kedatangan. Alhamdulillah. Oh iya. Dari mana nih Mike? Kayaknya belum kenalan.
Nanti kalau mau open mic bisa langsung kok, di sini langsung aja. Nah tuh mic, ayo mic silakan. Ah, ayo nggak apa-apa. Jadi kalau tiba-tiba ada yang mau ditanyain silahkan, tapi ini karena pertama kali mic kenalan dulu dong. Mic siapa? Dari Oh mana? iya. Halo, Mas Akibune. Ini saya Iya, anggota baru. iya salam kenal anggota baru. Jadi mic dari mana? Eh, saya mahasiswa dari Bandung. Oh di Bandung? Iya. Oh sama ya tuh. Mohon, Bandungnya di mana? saya mah di Muhammad Toha. Mau Toha? Oke, ujung ke ujung, Jadi Gede Bage, deket. Tadinya mah deket situ. Nah, jadi sekarang tuh kita lagi mulai bikin aplikasi yang berhubungan sama inventory ya. Nah, tapi kita mulai dari belakang, yang sederhana aja. Kalau ada masukan atau pertanyaan atau pengen ngulang sesuatu boleh bisa diungkapkan langsung aja open mic, raise hand dan ya gitu. Mike, latar belakang ini mahasiswa lagi belajar apa nih berarti? Kalau saya sih jurusannya MIPA, bukan MIPA. bukan IT Mhm. sih. Mhm. Nah, cuman saya lagi part time di startup gitu. Jadi, Wih, iya. jadi apa bagiannya? eh saya posisinya junior back end developer sih. Back end. Wow. Nah, itu Tapi lebih baru bang. baru setahun mulai Agustus kemarin tuh. Oke. Wah, udah setahun mah udah berpengalaman dong. Baru satu project doang. Satu Masih project apa nih? dituntut gitu. Project yang dikerjain apa? Eh, project company profile gitu. Oh, webnya. Ya, Oke, oke. Sip, sip. Nah, kalau itu berarti pakai apa? Stack teknologinya? eh, pakai Node.js. Kemarin pakai Node.js. Adonis JS nih. Oh, Adonis. Wow. Wah, sepertinya Mike yang harus ngajarin nih. Jadi, ya rencananya memang kita itu lanjutannya dari sini adalah pengen eh, membuat pemanggilan ke database-nya dengan Node.js dari sini. Tapi bukan langsung ke webnya karena Node.js hanya digunakan sebagai ini apa API aja. Berhubung kita belum tahu apakah mungkin teman-teman lain punya stack lain di front end-nya, misalnya pengen HTML biasa gitu, maksudnya di depan nggak pakai ini apa namanya, nggak harus pakai Node.js-nya mungkin, jadi misah gitu, manggilnya sendiri. Nah, pengennya pengennya bisa di seperti itu kan, atau bahkan mungkin nanti bisa di-porting ke tempat lain eh, ininya, implementasinya. Oke gitu. Nah, hmm, so sekarang kita gimana nih? Mas Arif, ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih, cuman ini kan pakai Node.js ya. Oh ya, oh iya, Gimana? Mas Arif belum ini ya? Node.js itu baru baru CRUD sama ya baru CRUD doang. Kalau validasinya belum pernah. Makanya masih masih ini sih, Nah, masih sepertinya minim. Mike bisa membantu hal itu tuh. Nah, ya, tapi yang jelas mungkin kita nggak terlalu kompleks sih untuk awal. Malahan mungkin sampai CRUD aja, kemudian munculin jadi API. Udah, udah dulu gitu maksudnya. Nanti tahap berikutnya baru ke yang lain. Kalau soal validasi-validasinya karena mungkin agak panjang kali. Nah, jadi bite size kitanya ngodingnya.
Apakah tugas kemarin ada yang ngerjain membuat ini menjadi sebuah view? Mas Arief ngerjain nggak? Saya belum sih, belum sempat kemarin. Oke, ya udah. Nah, berhubung ini kita lanjut aja ke porsi berikutnya. Kalau kayak gitu, mana? Nah ini, lihat layar di database-nya. Ini ada item rak status supply warehouse. Ceritanya udah masuk ke sini. Satu. Ini aja dulu fokusnya. Untuk Mas yang belum bisa ataupun pengen bareng. Jadi intinya kan data ini mewakili item sebuah minyak goreng gitu ya. Dengan supplier yang, nah ini belum diisi, suppliernya harusnya ada ID 1 misalnya, warehouse-nya 1, tempatnya raknya sekian dan tanggal sekian. Halo, ada Yusa nih. Wah, ini mantan di mana? Apa sih? TTS ya? Halo Yusa. Nah, ya open mic aja. Iya, kenalin nih. Ada Mike dan ada Mas Budiman. Ketang dua lagi Sunda. Jadi kecuali Yusa ya. Ya, Yusa aja. Jadi ini kita lagi belajar tentang inventory dari minimarket. Cara ngeluarinnya itu studi kasusnya gitu ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, dari sini kita cuma ngisi data biasa dulu aja sebagai dummy-nya tentu saja. Kemudian nanti kita bisa gunakan ini biar gimana ya, dari awal aja kali. Buka di sini. Stereo. Biar kelihatan. Untuk yang baru mulai sebenarnya bisa ke ininya pelajaran di Node.js-nya Prograde. Nah, jadi kalau udah gitu mah kan di sini misalnya kita bikin project-nya dulu. Misalnya apa nih? Inventory app gitu ya. Terus kemudian mkdir, sorry. Terus kemudian kita masuk situ. Terus kemudian seperti biasa ini dulu. Tentu saja dengan instalasi Node.js udah ada ya. Udah seperti itu. Kemudian kita install yang kita perlukan. Yang pasti karena kita pengen nyambung ke MySQL, kita install MySQL. Kita juga pakai apa aja ya? Oke. Oh ya, di parser. Terus Express. Element. Source. Udah. Gitu. Jadi isinya nanti begini. Kemudian kita bikin
Ini. Nah, loh kan bisa bisa bisa. Oke. Jadi memang ini direkam tapi lebih baik sambil jalan ya. Bareng-bareng aja. Malah mungkin tadinya aku pengennya ada yang praktek ngerjain nanti kita arahin gitu. Iya saya kayak waktu di DTS gitu kan belajar bareng. Jadi sekarang kita Sublime. Karena aku pakai Sublime SRC sorry gitu. Terus nanti pindah ke layanan Sublime. Gitu. Nanti muncul di sini. Kemudian kita import masing-masing. Ini kelihatan nggak? Aku kecilin, Pak. Ya, kita ketik lagi masing-masingnya. Sama tentu saja constant express sama dengan required express. Constant body parser. Tulis aja sama aja. Jadi masing-masing apa namanya tuh? Package kita tulis. Ini contohkannya. Kalau lupa. Nah, gitu aja. Nah, yang paling penting nanti sebenarnya Mas Arif kan pakainya code igniter itu bisa langsung kan, yang kayak kemarin bikin loading dari sebuah halaman. Nah itu adalah sebuah cara API juga. Kita coba ini dulu. Kemudian oh ya pakai helmet biar enggak itu. Terus ininya pakai body parser tadi langsung jadi JSON. Oh ya, dan biar enggak loncat pakai course. Salah. Mana nulisnya? Nah, kalau Morgan buat nyatet, kita cobain aja ini pp get gitu ya. Ketutup. Maksudnya begini. Nah, jadi setelah itu baru kita mulai. Udah. Terus nanti kita balik lagi ke mana tadi?
situ harusnya muncul sesuatu. Oh, salah. Apa tuh yang kurang? Missing after argument list. Yang di baris mana sih? Oh, 10. Nah, ini. Ah, oh, Morgannya belum diinstal. Ya. Nah, dengan begitu ketika kita balik lagi ke browser, mana browser? Dan kita localhost apa tadi 3001 dapat tuh. Udah ya. Sebenarnya ini udah. Maksudnya nangkep nggak? Ini udah jadi API yang bisa diakses. Gitu. Halo Zianita, Juarlin. Malam semuanya. Gimana sampai sini? Udah oke, ikutin? Ya, nggak apa-apa kalau mau open mic bisa langsung atau mau ada yang tanyain boleh. Yes, ya. Jadi yang rekaman sebelumnya udah ada ya, ada di event untuk hari sebelum ini dan hari-hari sebelumnya nanti bakal digabungin jadi satu playlist. Tapi apa namanya, lebih baik ikutan jadi bisa langsung dan bukan apa namanya, karena kita ya kan kalau ngelihat doang mah mendingan mendingan apa namanya sambil ngerjain gitu. Nah kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa langsung. Oke, nah ini udah setengah jalan dan udah nyampe sini. Yang kurang adalah kita sekarang belum nyambung ke database. Oke, jadi kembali lagi ke sini berarti. Nah, di sini mungkin bisa dibantu sama misalnya get apa ya? Item. Kok gitu sih? Item. Hmm. Nah, dari situ kita perlu koneksi dulu. Kalau misalnya kayak gini kan, misalnya sama-sama pengen kemarin data variabel konstan dari MySQL berarti di sini. Kemudian, nah, jadi kita tulis dulu koneksinya. Kebetulan di sini saya nggak pakai password untuk lokal kan di root, kemudian nama database-nya di market seperti yang tadi udah kelihatan di yang ini.
Nih di sini database-nya minimarket. Misalnya nanti kita mau akses tabel items ya. Oke. Jadi kita bikin dulu route-nya ke item misalnya. Kemudian di sini baru kita panggil yang dari database itu. Kan tadi menggunakan variable con, berarti kita nulisnya gimana? Nulisnya con.connect per function. Nah, di sini isinya tick error, if error, row error. Baru kita cari query. Kalau enggak, udah. Ya udah, gitu. Kasih callback, isinya error, result, fields. Dan kalau ternyata resultnya blank ya, coba apa tadi namanya, items. Item atau items? Oh, itu missing lagi. Oke, 38. Ini buka, ini ditutup, tutupnya belum ya? Oke, let's see. Ini muncul, tinggal ke items. Cannot get item karena
Di sini harusnya nih pakai ini nih. Setidaknya di sini muncul aku nyobain tadi. Press length. Bener kan? Kita cobain aja. Nah, bener. Kita pengennya namanya bukan first tapi items. Oh, 2 kali dia. Ngerti. Kita baca lagi. Connection, query, connection, query. Nah, ini sebenarnya kita lagi ngambil yang ada di sini nih. Pengennya seperti ini, coba. Nah, itu muncul. Ya, ke sini. Udah ya. Ya udah, nah udah kayak gini mah udah bisa dipanggil nanti. Ada pertanyaan dulu? Mas Budiman biasanya ada atau Yusa? Ya. Nah, maksudnya dari layar yang tadi itu jadi kalau di yang namanya API itu kan ngambilnya kayak gitu. Jadi pada saat di layar yang ini nih. Semuanya tadi dikeluarin. Yang memori, rak, ya. Nanti kalau banyak kan tinggal diambil. Gitu. Nah, dari coordinatornya tinggal akses saja, Mas Arif. Cobain. Halo, Mas Arif masih di situ? Halo, halo. Ya. Iya, jadi kan udah kayak gini nih. Dari sini. Nah, kalau ngambilnya yang ini 2 ini. Pas kayak gini, ini tuh JSON. Jadi Ya. jadi bisa diambil. Nah, ini tinggal dirubah menjadi JSON aja. Sorry, tadi mati. Nggak boleh 2 kali tadi. Karena langsung udah keluar ini ya. Gitu ya. Jadi pembuatan API-nya sebenarnya cukup mudah. Jadi setelah ini, jadi maksudnya dari sisi aplikasi dia nggak kayak coordinator-nya itu nggak harus nyambung ke database. Dia cuma pakai fetch atau load yang tadi apa Ajax-nya. Gitu bisa jadinya.
biar si aplikasi yang Node.js ini aja yang akses ke database. Nanti kita bikin create, insert, update, delete-nya masing-masing gitu. Nggak sekarang. Pak, mau tanya, Pak. Silakan. Ya, jadi proses yang pembuatannya ini tuh maksudnya JS-nya ini, aplikasinya ini tuh untuk ngambil data di database, terus dia disimpan di JS-nya ini gitu, Pak. Jadi nanti kalau mau dipakai di website-nya itu nanti tinggal ngambilnya di Text saja gitu. Jadi Yes, kayak betul. buat REST API-nya gitu. Ya istilahnya memang REST API. Jadi kenapa begitu? Karena misalnya Mas Yusa nggak bisa PHP misalnya ya, misalnya nggak bisa kode igniter, pengennya pakai Python misalnya, tetap bisa, tinggal fetch, ya kan? Terus yang Mas Budiman cuma bisa kode igniter, tetap bisa, tinggal fetch. Jadi ngurusin ke database-nya mah udah beres istilahnya gitu, udah beres sama yang barusan kita lakukan. Kita bikin banyak-banyak sih, maksudnya kan ke setiap tabel, ke setiap apa. Tapi dia fix, udah diem di situ. Dan itu urusan backend bener. Itu bener-bener backend. Nah, nanti yang ke frontend-nya tadi, yang hanya fetch-fetch tadi, gitu. Nanti kita kasih semacam dokumentasi yang kalau mau ngambil item, satu item ke situ. Kalau mau ngambil apa, alamatnya yang mana gitu. Misalnya di sini itemnya yang ke satu itu item satu, nanti item dua, item dua gitu-gitu misalnya. Contohnya. Kalau misal datanya di database diupdate, JSON-nya ini apakah update juga, Pak? Database-nya update ya JSON jadi update juga. Maksudnya gimana? Maksudnya gini kan, misalnya ini kan ini ada satu namanya itu ya. Kemudian kita update isinya di sini gitu ya. Misalnya namanya merek yang lain. Misalnya, udahlah, dah. Atau bahkan nambah gitu kan di sini. Jadi dari datanya ya, ini ceritanya udah berubah. Nanti kita bikin ininya, apa namanya? Si tempat berubahnya. Nah, itu tugasnya frontend untuk bikin wadahnya. Tapi intinya kalau sudah masuk ceritanya datanya gitu. Kemudian diambil lagi sama ini, tuh kan jadi dua gitu. Kalau ada perubahan pun jadi nomor satunya dia beda propertiesnya. Udah. Jadi si frontend emang nggak mikirin si perubahan data itu. Dia cuma mikirin strukturnya udah sama aja terus gitu. Gitu. Gampang kan? Mudah kan? Ya, tinggal lanjutin. Nah, gitu. Udah untuk menjawab pertanyaan tentang apa namanya? Gimana caranya biar kemarin teh siapa namanya? Gimana caranya biar bisa semua aplikasi apapun bahasanya mengakses aplikasi inventory ini. Contohnya nanti mau bikin Android misalnya, misalnya arahnya ke sana. Ya silahkan mau pakai apapun itu nanti fetch ke sini ke apa tadi nama URL-nya slash item slash apa gitu. Misal misah tempat sekalipun misalnya ya memang karena frontend sama backend kan memang misah tempat ya maksudnya. Misal yang paling gampang satu di tablet dengan aplikasi Android A bikinnya khusus misalnya. Kemudian satu lagi di laptop dengan browsernya itu bisa. Yang satu pasang di servernya Singapura misalnya, sementara yang ini ada datanya ada di Indonesia boleh. Jadi nggak apa-apa. Oke, halo Mas Zero, gabung juga. Gitu, ya itu versi sederhananya. Nanti kita improve lagi sesuai dengan kebutuhan dan teman-teman. Mungkin nanti ada pertanyaannya apa. Karena gini,
rencana awalnya kan kita pengen semuanya mengerjakan ya, maksudnya biar biar jadi ya aplikasinya gitu. Tapi kan ternyata mungkin kita punya kendala beda-beda bahasa. Nah ini sekalian punya solusi bahwa Mas Budiman bisa bikin terusin coordinatornya spesifik. Mike kalau pengen bikin versi Node.js-nya juga bisa. Maksudnya tapi tetap beda beda IP kan. Habis itu Mas Yusa misalnya pakai Python atau Zero pakai mungkin Ruby. Boleh. Jadi atau bahkan ya beda tempat aja. Bahasanya mungkin sama tapi beda host. Jadi bisa. Gitu. Oke. Next ada pertanyaan lain? Materi soal itu di stop dulu sampai sini. Kita bisa lanjutin yang lain gitu misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ini ada yang pengen join DJ. Apakah dia sudah verify? Kayaknya dia belum ngirim verification. Ya teman-teman ini, oh iya sekalian nanya apa ada kesulitan pada saat mengakses Discord-nya, ada kendala apa atau gimana gitu? Nggak ada, aman kan? Oke, nah terus apa ya? Seperti biasa ditanya apakah hari-hari ngodingnya tuh kapan aja? Sebenarnya iya. Nah, bagusan nanti dipasang di handphone masing-masing, jadi bisa apa ya? Bisa langsung. Misalnya kalau ada pertanyaan langsung ketik aja kayak nge-WhatsApp gitu kan. Nah, oke. Gimana? Zero ada pertanyaan? Baru gabung ya? Nggak ada. Gimana lanjutannya? Mau ada sekian menit lagi kita. Mas Budiman? Ah, Belum. yang lain dulu mungkin ada yang Oke. Belum ada ya. Ya udah, nah gini. eh jadi tadi udah database-nya, udah PI-nya. Habis itu tinggal ke fetching-nya. Nah, dari fetching itu dimasukin ke misalnya ke UI-nya. Nah, UI-nya ini teman-teman boleh bantu bikin versi masing-masing dengan bahasa yang disukai masing-masing. Nanti kita lanjutin, yaitu dengan UI intinya adalah bisa apa nih tabelnya? Ini ya. Salah. Kok yang itu? Iya benar. Oke, nah di Discord-nya ada gambarnya yang itu. Nah, dari situ coba bikinin form input gitu ya. Sama nanti form ininya apa namanya tabel, misal tabel barangnya. Nah,
Nah, kita bisa sketsa tuh. Pengennya di sini diceritain bahwa kemarin sih udah kita bahas bahwa nanti setiap kita mau nambahin supplier, ada form supplier berarti kita pengen ngeluarin barang karena reject misalnya, itu berarti ada formnya. Terus nanti pas pembelian tentu saja ada daftar pembeliannya gitu, masuknya ke sini. Nah, UI-nya dibebasin gimana kalian. Nanti kita sesuaikan patch-nya itu dengan keperluan itu gitu. Kalau bikin prototype memang agak apa namanya? Agak ngikutin sama kepengen end user gitu. Jadi langsung langsung pengennya apa dari depan gitu. Tapi belakangnya udah siap gitu. Nah, tengahnya aja yang mengikuti. Nah, kalau yang kayak tadi itu kan kita tinggal duplikat aja CRUD-nya gitu. Bener nggak, Mike? Itu tapi ya tapi sebenarnya mirip sama yang kamu di profilnya Mike. Kalau pengen ngupdate kan sama ya. Oke. Iya. Oke, berarti kita ngapain lagi nih? Nah, nanti kita bisa beneran host itu di Heroku seperti biasa. Jadi nyala, terus kemudian kita bisa pakai. Nah, kita besarin. Kalau bisa, udah dibikin sebuah kompleks. Baru nanti setelah udah jadi, baru kita mikir lebih ke infrastrukturnya. Nah, dari situ barulah istilahnya bisa didemonstrasikan ke ya orang-orang yang ya requirement-nya. Contohnya kalau kita punya kenalan yang bukan lebih tepatnya ada warung misalnya grosir, dia pengen tertata. Nah, itu bisa dijadikan uji coba aplikasi kita misalnya. Caranya gitu. Jadi aplikasinya udah bisa kepake dulu sama mereka, karena mereka kan kebanyakan di ruangan. Jadi pakainya kemungkinan layarnya layar layar berapa belas inci gitu kan. Jadi cukup. Tapi kalau ternyata kalian bikinnya versi mobile pun jadi bagus juga gitu. Ini untuk bahan dibaca bisa lewat yang ada di W3 School tuh ada. Kalau untuk bagian ini jelas ada. Nah, cara pakainya seperti tadi. Nanti tinggal dimasukin masing-masing CRUD-nya. Yang ini pas insert udah. Kemudian kalau kita mau ngapus, karena pasti ada yang dihapus sih. Cuman sarannya nanti nggak ngapus tapi ngupdate ya. Kemarin pernah dibahas kalau untuk siklus akut pencatatan akuntan gitu ya, lebih baik nggak dihapus langsung, tapi ditandain bahwa mau dihapus atau mau di override. Kok kamu update nih, ngejoinnya pun sebenarnya bisa-bisa aja di sini. Tapi yang kemarin aku saranin pakainya bukan join di sini sih, pakai view. Tapi ya boleh-boleh juga. Intinya query-nya bisa dijalanin di sini.
Oke? Hmm. Ya, berarti oh ya, jadi aku lupa ngasih tahu. Hari Jumat nanti ada pengumuman pemenang dari challenge sebelumnya dan minggu-minggu depannya insya Allah ada informasi lagi tentang challenge berikutnya. Nah, itu sebenarnya pengetahuan yang sekarang bisa dimanfaatkan kalau untuk bikin yang sejenis itu. Dan untuk yang baru gabung, si live session seperti ini sebenarnya emang cuman seminggu sekali. Nah, awalnya cuma untuk menjawab pertanyaan. Jadi misalnya kalian langsung ada pertanyaan, makanya tadi aku ngulang pengen eh, ditanya karena di kolom tanya jawabnya belum ada lagi. Nah, kalau kalian mau langsung boleh pengen ngeliat gimana ya. Gitu. Belum ada nih. Atau mungkin ada aplikasi lain yang pengennya sebenarnya di-explore. Jadi bukan inventory mungkin. Kasih tahu ya. Konsepnya serupa sih. Teman kita kemarin baru lulus itu si Hafiz dia pakai aplikasi apa? Laundry ya. Kalau dia ngasih skemanya mungkin kita bisa remake gitu. Atau punyanya Mas Budiman kemarin yang aplikasi banking itu boleh. Iya. Heeh. Ya silahkan itu di scroll tapi kalau ada pertanyaan baru atau ngulang juga nggak apa-apa. Maksudnya tuh eh, setiap kali ada pertanyaan silahkan tulis aja di tanya jawab. Kalau ada yang perlu live-nya bisa ke sebenarnya ada voice channel nih kita. Bentar mana eh, Discord teh. Nah Discord ini sekalian ngenalin di sini tuh ada channel tuh ada stage sama channel Ninja Ken menjawab. Nah, di situ kalau misalnya perlu perlu dijelasinnya langsung pada saat ada pertanyaan, biasanya aku arahin ke situ. Nah, cuman memang kurangannya kalau di Discord aku nggak bisa rekam langsung seperti Zoom gini. Itu aja. Terus apa ya? Terus nanti kalau kalian mau ngerjain mini projects, taruhin di sini. Ini ada beberapa yang eh, udah. Jadi ini semacam instruksi, tinggal dikerjain. Nanti kalian post kalau di sini bisa ditambahin apa yang kalian sedang kerjakan, lumayan. Nanti mungkin bisa ditaruh juga di LinkedIn-nya, gitu. Ntar aku pengen cobain apakah dengan begini jadi bisa di. Oh ya, nih mungkin fit UI-nya bisa seperti ini loh.
daftar barcode-nya, nanti ada yang searching dari data tersebut. Ini bagus. Muncul ini, kemudian tapi ini untuk mungkin barcode-nya, tapi kalau datanya yang lain. Tuh ada how to use patch. Mati ya. Tuh times 2. Nah, jadi karena udah jadi JSON, ya udah tinggal kita ambil aja. Oke. Ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya udah kita tutup dulu aja. Karena agendanya kita stop di bikin API tersebut satu aja. Nanti fitur-fiturnya kita rancang lagi apa sih ya yang ada di situ. Ini kan caranya dulu. Karena Mas Arif kemarin penasaran apa yang ada di minimarket itu alurnya seperti apa. Nah, untuk bisa misah misalnya orang gudang sama orang display atau retailnya sama orang pusat. Nah, kayak gini aplikasinya bisa misah tapi database-nya satu di situ. Boleh kayak gitu. Ya udah. Beneran nggak ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak. Iya. Nggak apa-apa. Justru enak kalau misalnya ada yang ditanya. Kalau nggak ada ya udah kita tutup aja ya. Nah, berikutnya bagusnya kapan sih? Biar enak harinya. Atau minggu depan ada apa sih ya? Coba. 13-20 ya. Udah mulai, kalau nggak salah anak-anak udah mulai masuk lagi ya. Udah mulai sibuk lagi. Iya. Ya harinya biasanya di voting. Cuma maksudnya tuh sebenarnya banyak kan di hari apa? Kemarin mah hari Rabu. Ada lagi hari Selasa. Gitu. Oke, ya udah. Nah, nanti kalau ada voting gitu langsung ya di react biar enak ngisi jadwal. Ya udah, selamat belajar. Mike. Nanti kasih lihat ya ininya. Atau sekarang mau nggak ngasih lihat ininya apa? Company profile-nya apaan? Pengen lihat, penasaran. Oh, masih deploy. Ya udah. Iya, pengen lihat buat menyemangati yang lain. Oh ya, salah satu manfaatnya yang lain itu database-nya jadi bisa kita pindahin. Kalau ternyata kita pengen migrasi dari MySQL ke yang lebih besar misalnya. Atau servernya ganti tempat. Jadinya
tinggal direlokasi. Kodenya masih sama. Ya, kurang lebih masih sama. Nggak terlalu banyak berubah. Sorry, nggak banyak berubah endpoints-nya. DP Lab, aku kasih lihat ya. Open. Apa tuh? Oh, punya mic ya. Loh, oh ini dermatologi. Urusan serum-serum. Skincare kan ya? Mm-mm. Oke. Nah, kayak yang bagus-bagus ini kan urusan orang front end-nya nih. Yang ngambil produknya, gambar-gambar ini dari database tadi. Keren-keren. Bagus-bagus. Nah, mungkin ntar tapi mestinya sih udah ada kalau udah jadi begini. Biasanya di belakang bagian penjualan, inventory dan lain-lain udah ada aplikasi masing-masing ya. Udah jalan harusnya. Nyambung. Ya, mungkin bisa bikin tools untuk membantu itu nanti. Atau emang lagi ngerjain itu. Ya, keren-keren Mike. Ya udah, karena kita nggak ada bahasan berikutnya, kita sudahi dulu aja. Kita lanjutin di minggu depan dan itu bahasannya adalah untuk ngambil si data yang tadi fetching dari database barusan. Dari database. Dari endpoints-nya. Atau kita bikin dulu endpoints-nya macam-macamnya. Kemudian kita baru ambil endpoints tersebut dari depan. Gitu. Baru CSS dan HTML yang bermain. Semoga siapa? Yang orang-orang yang di frontend minggu depan bisa join. Bisa bantu ngerjain. Biar jadi. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakti Buwana dari Proget Injakan Menjawab. Kita lanjut lagi di sesi berikutnya.